wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saat ini saya, Yogo Isnandri, CPNS Analis Perkara Peradilan yang bertugas di Pengadilan Agama Bajawa akan memandu jalannya sebuah acara yang kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan PA Bajawa TV. Pada episode yang lalu, kita sudah membahas mendalam terkait dengan pengenalan TV PA Bajawa. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengulas terkait dengan bentuk-bentuk pelayanan seperti apa sih yang dapat disediakan oleh Pengadilan Agama Bajawa. Nah, adapun yang menjadi narasumber kita pada kesempatan podcast hari ini, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Bapak Anton Taufik Hadianto SHI. Namun sebelum itu, Sobat Peradilan dimanapun berada, berbicara mengenai masalah pelayanan, saya mengingat salah satu ungkapan terkenal dari seorang tokoh yang merupakan raja dari Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, bahwa sesungguhnya pemimpin belumlah dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin kalau dia belum meletakkan pelayanan di dalam setiap kepemimpinannya. Pak Wakil bukanlah sosok pemimpin yang hanya mau memimpin, namun juga rela dipimpin. Menjadi pemimpin yang tidak hanya duduk menikmati keindahan dan juga kemegahan singgasananya, namun mau turun untuk ke bawah melihat yang lemah. Mau mendengar bukan hanya ingin terlihat sangar, mengutamakan pelayanan tanpa kesan otoritarian, menciptakan ide-ide segar, bukan maksud untuk menjadi tenar, menelurkan inovasi, bukan sekedar mengintervensi. Pak Wakil menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang ada di bawahannya. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Wakil. Senang sekali. Gimana Pak Wakil perasaannya pertama kali menjadi narasumber di acara podcast PA Bajawa? Ya lumayan agak-agak tegang ya, karena ini baru pertama kali ya. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban yang diinginkan. Baik, tentunya Pak Wakil, Sobat Peradilan juga pengen tahu lebih dalam gitu terkait dengan latar belakang Pak Wakil. Misalkan berasal dari daerah mana, kemudian sudah menempuh pendidikan di mana saja gitu Pak Wakil. Ya, Assalamualaikum Sobat Peradilan. Perkenalkan, nama saya Anton Taufik Hadianto. Saya asli Jember ya. Saya statusnya sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Terkait masalah riwayat pendidikan saya sempat TK dulu ya. TK, SD, kemudian dilanjutkan SMP itu semuanya di Jember. Terus kemudian jenjang selanjutnya di Alia Probolinggo. Kemudian jenjang selanjutnya strata satunya saya mengambil di Malang, di UIN Malang. Ya. Mungkin terkait dengan penempatan seorang hakim sudah menitih karir di mana saja gitu Pak Wakil. Oh gitu ya. Jadi di dunia peradilan ini saya tidak terlalu asing juga ya. Jadi sebelum saya resmi menjadi PNS, saya pernah menjadi tenaga honorer ya, driver, supir ya. Tahun 2009 ya, Januari. Kemudian saya mencoba peruntungan lagi, ikut ke-5 kalinya, akhir 2009 dan saya dinyatakan lulus. Kemudian setelah itu saya sambil menunggu SK penempatan, saya masih di Pengadilan Agama Jember. Kemudian penempatan saya pertama di Pengadilan Agama Mataram ya, kurang lebih 7 bulan di sana. Selanjutnya saya dimutasi kembali menjadi CPNS Cakim ya, magang di Pengadilan Agama Sidoarjo. Di sana sampai PNS, lumayan lama saya di sana, sekitar 2 tahun lebih. Kemudian SK pertama saya sebagai hakim itu bulan Oktober 2013 ya, di Pengadilan Agama Bontang, wilayah Kalimantan Timur. Di sana saya lumayan ya, cukup lama juga, sekitar 5 tahun. Baru kemudian saya dimutasikan kembali di Pengadilan Agama yang baru dibentuk. Nah, di sana
di wilayah Manado ya, tepatnya di Pengadilan Agama Tutuyan. Yang kebetulan merupakan pecahan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kota Mobagu. Di sana saya melaksanakan tugas sekitar 2 tahun kurang 2 bulan. Kemudian saya dikembalikan lagi bertugas di Pengadilan Agama Bontang. Nah, di sana kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya dipindahkan kembali di Pengadilan Agama Sampang kelas 1B ya, di wilayah Jawa Timur. Di sana selama melaksanakan tugas di sana saya diikutkan assessment fit and proper test untuk menduduki wakil kelas 2 dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus ya. Kemudian saya ditempatkan di Flores sini ya, di NTT di pengadilan. Jadi wakil ketua Pengadilan Agama Bajawa. Jadi saya resmi melaksanakan tugas di sini 8 Desember 2022. Jadi usia mengabdi saya ini paling junior di sini ya, masih 1 bulan lebih, paling junior. Mungkin itu perjalanan karir saya. Iya, jadi tadi Sobat Peradilan sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Pak Wakil. Pak Wakil ini sudah mengelilingi beberapa daerah ya, dimulai dari PA Mataram sebagai penempatan pertama, kemudian beralih ke PA Sidoarjo, kemudian untuk diangkat menjadi hakimnya di PA Bontang, PA Tutuyan, dikembalikan lagi ke PA Bontang, kemudian PA Sampang, sampai akhirnya ke PA Bajawa. Jadi kalau saya hitung-hitung itu ada 5 atau 6 pulau gitu Pak, termasuk Madura kan juga pulau tersendiri gitu Pak ya. Nah luar biasa Sobat Peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Wakil ini sudah mengabdi itu kurang lebih dari 10 tahun Pak ya. Lebih dari 10 tahun itu kalau misalkan di dalam rekrutmen karyawan swasta itu Pak Wakil ada istilahnya experience hiring. Jadi ini lebih kepada dikategorikan orang-orang yang expert, yang profesional gitu. Nah, apakah berarti ini sudah 10 tahun ya Pak ya? 10 tahun penghargaan yang kiranya sudah pernah didapatkan oleh Pak Wakil selama meniti karir sebagai seorang hakim. Tentunya yang saya tahu Pak Wakil, bagi siapapun ASN yang sudah mengabdi selama 10 tahun itu mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk 10 tahun. Jadi sesuai ketentuannya, karena saya sudah mengabdi 10 tahun ya, saya otomatis mendapatkan penghargaan sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau penghargaan yang lain ya cukup banyak ya, karena kebetulan saya dinasnya berpindah-pindah. Nah, kebetulan juga di sana ya ada penghargaan bersama-sama, bukan penghargaan saya khusus ya. Di pengadilan-pengadilan itu ada penghargaan. Jadi seperti juara CPP, kemudian ada juga waktu di Pengadilan Agama Bontang itu ikut serta mensukseskan PTWP di Kalimantan Timur, wilayah PTA ya. Banyak sebetulnya kalau yang berkoordinasi ya bareng-bareng itu banyak. Jadi Pak Wakil, pada podcast yang lalu kita itu sudah membahas terkait dengan sejarah PA Bajawa, kemudian juga kita membahas terkait dengan tokoh-tokoh yang menginspiratif, yang berjasa dalam pendirian PA Bajawa, kemudian juga membicarakan tentang dasar-dasar hukum itu pada episode yang lalu dengan narasumber yang berbeda. Nah pada kali ini kita ingin tahu gitu Pak Wakil, terkait dengan bentuk-bentuk layanan Pengadilan Agama Bajawa itu apa saja Pak Wakil? Ya baik ya, saya akan coba menjelaskan terkait masalah layanan ya. Secara umum layanan itu ada 2 ya. Ada layanan untuk perkara ya, yudisial ya. Kemudian ada layanan secara umum. Terkait masalah hal tersebut, layanan secara yudisial ya, pihak itu datang, kemudian di meja informasi diklarifikasikan ya. Kepentingannya untuk apa? Bisa jadi untuk bertanya, konsultasi ya. Di sini konsultasi, bisa di meja informasi. Kalau terkait masalah mau mendaftar itu diarahkan juga. Dia bisa mendaftar secara mandiri, diarahkan ke gugatan mandiri, atau mau berperkara secara ekor bisa. Terus kalau dia kurang paham, mau dibuatkan, bisa ada posyakum di sini. Posyakum. Banyak pelayanan di sini itu banyak.
kemudian yang secara umum itu biasanya ya umumnya, karena saya di sini masih baru ya, baru 1 bulan. Namun saya lihat layanan di sini sudah sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Jadi yang umum itu seperti orang datang itu biasanya mau untuk apa, terkait masalah mahasiswa magang atau informasi lain terkait ingin mengambil narasumber ya dari sini terkait masalah minta keterangan dan lain-lain ya. Oke, jadi Sobat Peradilan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Wakil tadi, bahwa pengadilan agama itu mengkategori gitu, ada 2 yang namanya pelayanan, ada yang bersifat judicial, kemudian juga non judicial. Terkait dengan judicial tadi ya, ada yang bersifat gugatan, kemudian permohonan dan lain sebagainya. Dan yang bersifat non judicial ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, ada mungkin dari mahasiswa yang mengajukan surat atau mengajukan permohonan untuk dijadikan narasumber atau menjadikan tempat untuk magang seperti itu. Nah, jadi masyarakat tentunya dapat mengklasifikasi dulu apakah yang dibutuhkan olehnya, kemudian dapat langsung menanyakan informasi terkait dengan pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa. Nah, ini Pak Wakil, terkait dengan pelayanan, tentu kita itu sudah menerapkan standar operasional, prosedur untuk pelayanan. Terkadang apa sih yang kemudian menjadi halangan atau ketika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita buat tadi, SOP-nya itu, adakah semacam treatment khusus kepada masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa? Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ya, kita itu di sini di Pengadilan Agama Bajawa, setibanya saya di sini itu sudah banyak layanan-layanan yang berbentuk aplikasi, inovasi seperti itu ya. Ya, salah satu untuk penunjang hal tersebut itu contohnya seperti kompensasi ya. Itu kita menyampaikan bahwa untuk berperkara, mengajukan permohonan atau gugatan itu sekian menit. Nah, seperti itu. Ini sebagai penunjang agar supaya kita bisa bekerja secara profesional. Jadi kalau keluar dari waktu yang telah ditentukan, pihaknya diberi kompensasi seperti souvenir seperti itu. Oke. Terkait dengan pelayanan masyarakat itu, apakah bisa sewaktu-waktu gitu Pak Wakil datang ke PA Bajawa, atau ada jam-jam khusus di mana PA Bajawa di sini menerapkan jam pelayanan kepada masyarakat? Ya, terkait pelayanan ya, kita komitmennya cukup baik di sini. Meskipun secara aturan ada jam ya, jam melaksanakan tugas ya, jam 8 sampai setengah 5, kemudian kalau hari Jumat itu sampai jam 5, dan ada jam istirahat juga jam 12 sampai jam 1. Namun khusus terkait masalah pelayanan di PTSP sini itu ada rolling, pergantian. Jadi di meja pelayanan di sini tidak ada yang kosong. Itu seperti itu. Itu sudah komitmen yang kuat dari teman-teman di Pengadilan Agama Bajawa. Artinya ketika ada masyarakat yang datang di jam-jam istirahat seperti itu tetap dilayani ya Pak Wakil? Tetap harus dilayani. Oke, nah jadi buat Sobat Peradilan yang datang Pengadilan Agama Bajawa di jam-jam tertentu, misalkan jam istirahat, jangan khawatir, jangan ragu, tetap datang dan ajukan apa yang ingin menjadi tujuan daripada masyarakat pencari keadilan langsung ke meja PTSP yang sudah tersedia di Pengadilan Agama Bajawa. Betul begitu Pak Wakil ya? Terkait dengan jam layanan ini Pak Wakil, kita bisa mengakses jam layanan ini. Masyarakat tentunya kan ada keterbatasan, belum tentu beliau melihat langsung di kantor PA Bajawa. Nah, itu dapat dilihat di mana Pak Wakil? Jadi gini ya, terkait untuk mendapatkan informasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada inovasi-inovasi PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Masyarakat itu pada dasarnya tidak harus ke sini ya, tidak harus ke sini untuk hanya ingin mencari informasi. Karena di sini ada inovasi-inovasi seperti di Facebook ya, pengumuman-pengumuman tersebut, di Instagram aktif sekali. Terus kemudian termasuk salah satu inovasinya seperti TV PA Bajawa ini. Jadi mengenalkan kepada masyarakat apa saja sih pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Bajawa.
Di sini kan ada layanan seperti PTSP Mobile ya, PTSP Mobile, terus kemudian ada hybrid itu. Jadi hanya di tag di websitenya PA Bajawa itu sudah langsung diarahkan dituju seperti itu. Kemudian ada MOLI juga. Jadi pada dasarnya di Pengadilan Agama Bajawa ini luar biasa. Kalau melihat dari wilayah yurisdiksi ya, di Pengadilan Agama ini kan cukup secara geografis ini kan cukup cukup beragam ya. Ada daerah pegunungan, kemudian ada daratan yang dekat laut sana, dan jangkauannya cukup luas itu. Ada yang sampai 3 jam, 4 jam ya dalam itu. Jadi di sana dari Pengadilan Agama Bajawa sendiri wilayah yurisdiksinya itu kan ada 2 kabupaten, ada Ngada dengan Nagekeo. Nah, kalau kita melihat dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama ya, yang terbaru nomor 50 tahun 2009, itu pada dasarnya tiap kabupaten itu diduduki oleh pengadilan. Namun Pengadilan Agama Bajawa ini justru ada 2 kabupaten wilayah yurisdiksinya. Ini kan cukup luas sekali. Maka dari itu kita sering mensosialisasikan bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan informasi yang mudah terkait masalah pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Bajawa khususnya ya seperti itu. Jadi buat sobat peradilan, tentu dalam hal untuk memperoleh pelayanan, informasi dan lain sebagainya, sobat peradilan tidak usah khawatir untuk harus datang ke PA Bajawa. Banyak instrumen-instrumen yang sudah disediakan oleh PA Bajawa, sebagaimana yang telah Pak Wakil sebutkan tadi, ada PTSP Hybrid, PTSP Mobile, kemudian juga ada MOLI, mobil keliling. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kita yang akan langsung menjemput bola gitu. Nah, terkait dengan pelayanan, sekarang Pak Wakil kita mencoba untuk membahas terkait dengan hal-hal yang lebih teknis. Ya, ini berkenaan dengan pendaftaran perkara gitu Pak Wakil. Bagaimana sih tahapan-tahapan bagi masyarakat yang ingin misalkan masyarakat pencari keadilan gitu Pak Wakil, mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Bajawa? Ya, baik ya. Jadi pertanyaan tadi terkait masalah teknisnya ya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sosialisasi tadi, kalau itu sudah benar-benar sudah dinikmati oleh masyarakat pastinya akan menggunakan layanan yang sudah ada. Contohnya dia akan mengajukan gugatannya atau permohonannya secara elektronik. Atau untuk masyarakat yang rentan ya, disabel atau lemah, itu kita kan ada layanan seperti PTSP Mobile tadi. Nah, mobile itu bisa. Jadi tinggal mengklik saja janjian, kami akan antar jemput itu. Nah, gitu. Terus kemudian seperti Zoom tadi itu berbentuk Zoom ya, hybrid ya. Itu sama seperti itu. Jadi kalau sudah komplit, ada keraguan tentang syarat-syarat semuanya, itu bisa langsung menghubungi. Kalau sudah tinggal ke sini, nanti akan diarahkan sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Dan pada dasarnya di sini juga ada inovasi buku saku, kalau nggak salah yang memang dicetak banyak ya. Jadi itu sebagai panduan agar supaya tidak ada penafsiran yang berbeda terkait masalah syarat-syarat. Oke. Selanjutnya Pak Wakil menyambung ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan perkara gitu Pak Wakil. Jadi kita sifatnya lebih ke teknis. Perkara-perkara apa saja Pak Wakil yang itu menjadi kewenangan daripada Pengadilan Agama Bajawa? Ya, kalau dari awal ya, Undang-Undang Peradilan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ya. Kemudian yang telah diubah 2 kali, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Bajawa ini kan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung ya. Mempunyai kewenangan sebagaimana yang digambarkan pada pasal 49, yaitu terkait masalah perkawinan. Nah, perkawinan ini subnya banyak sekali, ada 22 ya, termasuk yang sering ya, yang sering didaftarkan oleh orang-orang di sini, cerai talak, cerai gugat, hisbah, dispensasi dan lain-lain. Intinya berkaitan masalah perkawinan. Kemudian ada perkara waris. Waris itu bisa volunteer. Volunteer itu bahasanya permohonan. Permohonan dia permohonan
untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan minta bagiannya. Kemudian ada waris yang bersifat kontensius ya, ada yang berbau sengketa. Kemudian ada juga perkara wasiat, hibah, terus wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ada transaksi atau perikatan secara ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini ada beberapa poin di sana itu. Obligasi, reksadana, bank syariah dan lain-lain, sekuritas termasuk ya. Jadi kewenangan pengadilan agama itu pada dasarnya cukup banyak. Cuman ya lewat ini juga kita mengenalkannya ya. Agar supaya orang yang datang di sini tuh tidak terkesan itu semuanya mau cerai. Nah, di sini tuh kewenangannya sebetulnya banyak sekali gitu ya. Jadi buat sobat peradilan, sebagaimana yang dijelaskan tadi sama Pak Wakil, Pengadilan Agama Bajawa itu sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama itu berwenang untuk memutus perkara perkawinan, kemudian waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah dan juga ekonomi syariah gitu. Jadi masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Nagekeo dan juga Kabupaten Ngada tadi, yang tentunya bisa mengajukan perkara-perkara yang disebutkan di 99 jenis perkara tadi langsung ke Pengadilan Agama Bajawa. Nah, Pak Wakil, sekarang lebih tepatnya kita ingin tahu gitu Pak Wakil terkait dengan syarat-syarat mengajukan perkara-perkara yang sering sekali terjadi gitu, yaitu perkara perceraian. Nah, itu tahap-tahapannya itu seperti apa Pak Wakil untuk mengajukan di PA Bajawa ini? Ya, baik ya. Jadi kalau dia datang manual ke sini ya, manual istilahnya sendiri, datang informasi, terus kemudian syaratnya itu sebetulnya ya cukup mudah aja. Jadi dia menunjukkan KTP tentang wilayah domisilinya dia di mana, terus kemudian dia menunjukkan buku nikahnya, nanti difotokopi, terus kemudian di nasegelen ya, dimateraikan, terus kemudian akan diarahkan ya dia mau menggunakan ekspor atau gugatan mandiri atau minta diarahkan oleh Posyakum, di sana ada juga. Terus kemudian diproses, setelah diproses baru ditentukan surat kuasa untuk membayar. Jadi ditaksir berapa biayanya, kemudian setelah dibayar barulah keluar nomor perkaranya. Nah, setelah itu gak lama nanti proses di dalamnya ya, nanti itu kan berkas itu dibawa ke ketua ya, ketua terus ditunjuk siapa majelisnya, kebetulan majelisnya di sini hanya satu ya. Terus kemudian baru dibuatkan PHS, penetapan hari sidangnya. Terus ditunjuk panitranya siapa, jurusitanya siapa, tinggal nunggu saja pihaknya itu. Terkait dengan pihak yang datang Pak Wakil, misalkan pihak datang ini ingin mengajukan cerai. Nah, namun pihak ini tidak bisa membuat surat kuasa sendiri, kemudian juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Itu apa yang bisa disediakan oleh PA Bajawa untuk membantu pihak-pihak yang tidak bisa membuat surat kuasa sendiri tadi Pak Wakil? Surat kuasa? Iya, surat gugatan. Surat gugatan. Oh, gitu. Jadi surat gugatan permohonan tadi kita diarahkan ya. Jadi diarahkan ya seperti tadi, apakah dia mau membuat gugatan atau permohonannya sendiri, yaitu namanya gugatan mandiri. Nah, apakah kita beri pemahaman ekor ini seperti ini, ekor. Nanti kalau ekor akan dibantu juga oleh petugas ya, akan dibuatkan email atau pakai WA seperti itu. Terus kemudian ada Posyakum juga, Posyakum. Jadi template-templatenya di sana sudah disediakan. Seperti itu. Masyarakat itu ketika ingin menikmati layanan Posyakum itu ada syarat-syarat khusus nggak Pak Wakil agar bisa diterima oleh PA Bajawa, khususnya untuk perkara-perkara yang sifatnya prodeo atau cuma-cuma itu Pak Wakil? Oh gitu ya. Jadi layanan salah satunya adalah prodeo ya. Nah, prodeo itu pembebasan. Biasanya pihak yang kesini itu kan ditanya klarifikasinya, kepentingannya untuk apa. Terus kemudian ditanya juga apakah mau menikmati fasilitas yang seperti ini, prodeo contohnya ya. Prodeo dia harus melampirkan ya salah satunya ya, pernyataan bahwa dia tidak mampu. Nanti akan diproses. Seperti itu.
Oke, jadi buat sobat peradilan dan masyarakat pencari keadilan tentunya, jika ingin berperkara di Pengadilan Agama Bajawa kemudian dirasa belum cukup uang gitu ya, jadi bisa mengajukan layanan prodeo atau cuma-cuma atau bahasa lainnya gratis gitu kepada Pengadilan Agama Bajawa dengan syarat apa? Yang pertama tadi surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah maupun kepala desa di mana tempat tinggal daripada masyarakat itu sendiri. Nanti akan dibawa ke Pengadilan Agama Bajawa dan kita layani secara gratis dan tidak perlu khawatir terkait dengan biaya yang dibebankan. Jadi masyarakat tidak perlu membayar biaya panjar seperti itu. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak Wakil terkait dengan perceraian misalkan. Perceraian itu misalkan ada pihak perempuan yang datang, itu bisa langsung ke Posyankum untuk membuat surat gugatan seperti itu Pak Wakil. Nah, atau misalkan gugatan mandiri yang bisa diberikan secara langsung dan sudah ada formnya. Nah, terkait dengan hak-hak ini Pak Wakil, karena yang saya tahu program prioritas di program prioritas Dirjen Badilat itu salah satunya itu hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, itu bagaimana PA Bajawa ini dapat mengakomodir hak-hak itu agar dapat tersampaikan pesannya kepada masyarakat. Ya, jadi gini ya, untuk sobat peradilan ya. Jadi tidak usah khawatir terkait masalah itu, karena Pengadilan Agama Bajawa ini sudah menerapkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma nomor 3 tahun 2017 ya, terkait perempuan berhadapan dengan hukum. Di gugatan mandiri yang saya katakan tadi itu template-nya sudah dijelaskan di sana. Ada hak-hak terkait nafkah-nafkah atau ingin nafkah anak juga di sana, itu tinggal milih saja, dia akan diarahkan. Termasuk ke Posyankum itu juga sama, dia akan memberikan penjelasan terkait apa saja hak-hak seorang perempuan yang akan diceraikan. Bukan hanya cerai gugat ya, cerai talak pun sama. Cerai talak pun sama, jika dia masuk ke template gugatan mandiri itu sama juga, sama juga seperti itu. Intinya semuanya itu kita sudah menyediakan, tinggal mereka itu maunya yang mana. Seperti itu. Mungkin Pak Wakil terkait dengan hak-hak perempuan ini bagi masyarakat yang belum tahu itu apa saja sih gitu hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu. Nah, jadi saya mau cerita sedikit ya terkait hierarki tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, itu kan ada hierarkinya. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, termasuk salah satunya adalah undang-undang. Itu di pasal 7 Undang-Undang 45, TAP MPR dan sebagainya, undang-undang. Di pasal 8-nya di sana salah satunya lembaga Mahkamah Agung, ya, salah satunya itu bisa mengeluarkan suatu aturan yang dinamakan Perma ya. Peraturan Mahkamah Agung termasuk nomor 3 tahun 2017 itu. Nah, kemudian ada juga aturan administratif seperti adanya rumusan kamar ya, rumusan kamar agama yang kemudian dikuatkan melalui surat edaran Mahkamah Agung. Nah, di beberapa sema-sema tersebut telah menggambarkan bahwa respon dari Mahkamah Agung itu terkait masalah hak-hak perempuan itu yang ini saya contohkan ada cerai talak ya. Cerai talak suami itu dibebani untuk nafkah. Nah, nafkah iddah, mut'ah itu seperti itu ya. Itu di dalam salah satu amarnya, bila mana belum dibayar sesaat sebelum ikrar dilaksanakan, maka ikrarnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, kecuali termohon sebagai istri tidak keberatan. Nah, terus kemudian cerai gugat ya. Di cerai gugat itu juga sama. Bila mana tergugatnya dihukum untuk membayar ya, iddah, mut'ah dan sebagainya. Bila mana tidak membayar, hakim lewat surat edaran Mahkamah Agung tadi dapat memerintahkan panitra untuk menahan akte cerainya itu. Nah, sehingga pihak-pihak terutama perempuan ini tidak usah terlalu khawatir terkait masalah hak-haknya. Jadi ada yang menyatakan bahwa wah ini hukumannya sekian tapi mana saya tidak dapat. Nah,
tidak seperti itu. Jadi terutama di Pengadilan Agama Bajawa itu sudah menerapkan seperti itu, sudah jauh-jauh hari itu sudah menerapkan. Baik. Jadi buat sobat peradilan, khususnya ini kaum rentan, perempuan dan anak, jangan khawatir jika misalkan ingin mengajukan gugatan yang juga harus dilengkapi dengan hak-hak lainnya yang diperoleh seperti kata Pak waktu tadi ada nafkah madia, mut'ah, hadona, ida dan lain sebagainya, itu dapat diajukan melalui apa? Melalui surat gugatan. Nah, surat gugatan itu sudah tersedia formnya secara langsung di gugatan mandiri atau langsung meminta kepada Posyankum gitu yang tersedia di PA Bajawa untuk apa? Untuk memasukkan permintaan-permintaannya itu yang nantinya Posyankum yang akan menuangkannya ke dalam posita seperti itu ya. Nah, jadi di sini artinya PA Bajawa ini sudah mendukung program prioritas yang dibangun oleh Dirjen Badilak terkait dengan penjaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian seperti itu. Nah, terkait dengan perkara perceraian ini Pak Wakil, apakah ada suatu keharusan bagi perkara perceraian itu untuk melewati tahapan yang namanya tahapan mediasi? Oh, ya. Kalau secara hukum acara ya, bila perkara kontensius ya, kontensius itu termasuk perceraian itu hukumnya wajib sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 karena ada konsekuensi langsung bila mana saya contohkan penggugat dan tergugat, penggugatnya tidak melaksanakan, tidak beritikat baik, nah itu perkaranya dia itu seperti itu. Maka dari itu mediasi itu wajib. Itu salah satu, mediasi itu pada dasarnya kan untuk agar supaya asas sederhana, cepat, biaya murah itu, biaya ringan itu tercapai. Karena di mediasi tersebut ada beberapa kesepakatan, bisa jadi kesepakatan keseluruhan, sebagian seperti itu. Ada yang sebagian contohnya cerainya tetap, tapi hak-hak istri ya, istri dan anak itu sudah disepakati di sana. Kalau disepakati kan lebih mudah. Intinya seperti itu. Fungsi, salah satu fungsi dari mediasi pada dasarnya. Jadi mediasi ini sudah merupakan hal yang niscaya gitu Pak Wakil ya, untuk perkara-perkara perceraian. Salah satunya perceraian. Oke. Mungkin ada track record terkait dengan penanganan perkara yang menggunakan mediasi di PA Bajawa, atau kan ada penghargaan-penghargaan tertentu gitu yang diraih oleh PA Bajawa Pak Wakil? Jadi PA Bajawa ini kalau dikatakan bukan hanya merespon dari kebijakan tersebut, karena apa? Dibuktikan tahun yang lalu Pengadilan Agama Bajawa itu mendapatkan penghargaan dari Dirjen langsung ya, termasuk kategori perkara di bawah 250 peringkat 10 ya, terkait masalah penanganan perkara yang bisa diselesaikan dengan mediasi. Kalau perceraian itu kan kalau damai ya dicabut kan seperti itu. Nah, kalau damai sebagian ya cerainya tetap, kemudian nafkah-nafkah yang lain itu disepakati seperti itu. Oke, jadi untuk diketahui sobat peradilan bahwa mediasi ini merupakan salah satu tahapan yang diharuskan khususnya untuk perkara-perkara perceraian tadi. Dan ternyata PA Bajawa itu sudah mengimplementasikan mediasi itu dan ditandai salah satunya yaitu mendapatkan penghargaan 10 besar peringkat nasional pelaksanaan mediasi. Artinya apa? Bahwa PA Bajawa ikut membantu program prioritas Dirjen Badila, bukan hanya penjaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, tapi juga mengoptimalisasi mediasi yang itu merupakan 2 poin yang jadi salah satunya yaitu yang menjadi program prioritas Dirjen Badila. Selanjutnya Pak Wakil, terkait dengan layanan permohonan informasi ini, masyarakat itu dapat menggali informasi-informasi di PA Bajawa itu menggunakan sarana apa saja Pak Wakil? Ya, jadi seperti yang awal saya sampaikan tadi ya. Jadi masyarakat itu tidak usah harus jauh-jauh untuk mencari informasi ke sini ya, karena kita sudah cukup aktif sekali melalui media. Jadi lewat Facebook, Instagram seperti itu, dan website di sini. Dan bahkan di sana itu kan sudah ada kontaknya, kontak WA. Bisa pakai PTSP hybrid yang disampaikan tadi. Hybrid itu kan pada dasarnya dia itu meskipun jarak jauh tapi kan kayak dekat.
karena langsung ada wajahnya. Dia terserah mau tanya apa tentang syarat-syarat atau tentang masalah apa produknya sudah bisa diambil, terus atau mohon bantuan agar supaya produknya bisa diantar dan lain-lain. Apakah ada semacam tagline khusus gitu Pak Wakil terkait dengan pelayanan PA Bajawa khususnya di tahun 2023 ini? Ya. Jadi PA Bajawa ini berkomitmen PA Bajawa mudah diakses seperti itu. Jadi semua inovasi-inovasi itu agar supaya masyarakat khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa ini tidak canggung dan terkait masalah informasi itu bisa mudah diserap seperti itu. Apa saja ya, salah satunya lewat ini pengenalan tentang Pengadilan Agama Jawa. Jadi mudah sekali diaksesnya itu, seperti tadi website, Instagram, dan brosur-brosur itu kan sudah nyebar kemana-mana. Okay. Lewat salah satunya ya PTSP Mobile itu. Setiap kali kunjungan kemana itu brosur-brosur terkait layanan itu disebar. Makanya yang heran di sini bahwa seperti Moli itu kan yang paling diminati sekali oleh masyarakat. Jadi masyarakat memang benar-benar dimanjakan, minta tolong agar produknya diantar seperti itu. Dan itu semuanya gratis itu. Seperti itu. Terkait dengan Moli ini karena sudah menyinggung Moli Pak Wakil, apakah ada semacam SOP khusus yang membahas terkait dengan Moli? Jadi buat masyarakat yang ingin menggunakan jasa Moli ini seperti apa Pak? Ya, jadi ada dua di sana ya, terkait masalah pelayanan seperti pihak ini khusus di dalam kota. Kalau di luar kota di terminal ya, biasanya di terminal itu tinggal kontak saja. Nanti akan diatur di sini pertemuannya kapan. Contohnya saya contohkan ya, dia ada sidang hari Rebu. Contohnya Rebu jam sekian itu pihak dari petugas dari sini akan datang ke sana. Bukan hanya menjemput saja, tapi mengembalikan lagi sampai selesai. Bukan nanti cuma diantar terus pulangnya bagaimana, bukan seperti itu. Itu terkait kaum yang rentan ya disabilitas. Terus kemudian salah satunya yaitu produk. Seperti yang tadi masyarakat dibuat, terutama masyarakat pencari keadilan itu dibuat sangat mudah sekali. Jadi produknya seperti akte cerai, minta salinan putusan, salinan penetapan, itu tinggal dia kontak, kemudian kita antar. Itu luar biasa sekali itu inovasinya, benar-benar menyentuh ke masyarakat. Oke, tadi ada Moli, kemudian PTSP Hybrid, ada PTSP Mobile juga. Sebenarnya Pak Wakil yang melatar belakangi dibentuknya layanan PTSP seperti ini itu apa? Tentu segala sesuatu itu ada sebabnya gitu Pak Wakil. Itu semuanya adalah kesungguhan kita ya, komitmen yang kuat terutama dari pimpinan. Karena ini saya masuk ke sini inovasi itu sudah ada semua gitu ya. Jadi ketua dan seluruh jajaran yang ada di bawah berkomitmen benar-benar ingin memberikan pelayanan yang prima. Gitu. Jadi pelayanan yang benar-benar bisa menyentuh masyarakat sehingga terciptalah ada PTSP hybrid itu ya. Jadi tag langsung ketemu tatap muka, mobile itu mobil saja itu kita sudah terjadwal. Jadi ada KUA terus desa itu minta bantuan agar supaya masyarakat di sana yang jangkauannya cukup jauh bisa ke sana. Kalau digambarkan PTSP mobile itu kan seperti pembuatan SIM keliling itu ya. Jadi nongkrong di mana ya, di mall, di KUA, dan itu bisa dipesan juga itu. Cuman kalau lihat dari jadwalnya itu kan sudah lumayan banyak. Nanti di sela-selanya pasti akan dikabulkan seperti itu. Jadi buat sobat peradilan terkait dengan pelayanan yang ada di luar tadi, sebagaimana yang sudah disebutkan Pak Wakil, ada Moli, mobil keliling, kemudian ada PTSP hybrid, ada PTSP mobile. Ini merupakan salah satu bentuk daripada komitmen PA Bajawa untuk mengakses masyarakat yang berada di daerah-daerah mungkin yang sulit dijangkau ataupun berhalangan hadir untuk ke PA Bajawa. Maka sudah diakomodir
melalui launchingnya 3 inovasi ini yang nantinya diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah yurisdiksi PA Bajawa, yaitu Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Dan untuk masyarakat yang ingin mengaksesnya, jangan khawatir, jangan ragu. Karena apa? Kata Pak Wakil tadi, pelayanan itu gratis gitu dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi tidak usah ragu terkait dengan misalkan moli itu bisa dijemput, kemudian PTSP Mobile nanti kita yang akan turun ke daerah-daerah. Nanti diharapkan masyarakat mudah mengakses seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan itu kan inovasi-inovasi Pak Wakil ya, inovasi-inovasi yang ada di luar. Pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang ada di luar. Apakah ada pelayanan khusus yang sifatnya bersumber dari dalam PA Bajawa itu sendiri, Pak? Jadi ini ya, itu ada juga layanan yang namanya Puriti ya, dinamakan Puriti. Jadi pihak-pihak yang datang capek-capek ke sini itu bisa menggunakan layanan itu secara gratis, pijat refleksi ya. Kemudian disingkat menjadi Puriti. Terus kemudian seluruh masyarakat yang datang ke sini ingin mendapatkan pelayanan itu ada minuman gratis juga. Seperti itu. Terus saya lihat juga di sekitar sini juga seperti tempat bermain anak. Jadi kalau orang itu bawa anak kecil itu tidak usah khawatir. Di sana ada tempat bermain anak juga. Terus kemudian disabilitas itu sudah sangat prototipe sekali di sini tuh. Jadi pihak yang datang itu langsung jalurnya ada sendiri. Kalau di bank itu namanya mungkin nasabah prioritas ya. Nah itu langsung akan diarahkan ke sana. Dan di ruang tunggu di belakang itu ada kopi gratis bagi yang pihak yang ingin nyantai-nyantai ngerokok. Di belakang itu ada kopi gratis dan itu dibuatkan oleh petugas. Wah ini cukup luar biasa sekali pelayanan-pelayanan. Makanya masyarakat yang ingin tahu terkait masalah informasi, langsung saja datang ke sini, langsung aja lihat sendiri di sini. Kita tidak akan mempersulit, karena kita mempunyai prinsip tidak ingin dilayani, tapi ingin melayani. Luar biasa. Jadi buat sobat peradilan yang datang ke PA Bajawa jangan sampai khawatir karena mungkin haus gitu. Karena apa? PA Bajawa sudah menyiapkan tempat khusus yang tersedia seperti air minum, ada kopi. Jadi tempatnya nyaman, bisa merokok juga. Itu merupakan salah satu bentuk layanan lah kepada masyarakat pencari keadilan agar agar tidak bosan, artinya tidak merasa kesulitan dan dapat menikmati kenyamanan seperti itu. Namun Pak Wakil, terkait dengan pelayanan ini tentu kita tidak bisa membuat semua orang puas dan bisa saja itu memunculkan ketidakpuasan. Nah, terkait dengan hal-hal semacam itu Pak Wakil, ada nggak sih ranah dalam hal untuk mengajukan pengaduan bagi masyarakat ini terkait dengan pelayanan PA Bajawa jika tidak sesuai dengan ekspektasi? Baik ya. Jadi kalau bentuknya hanya sebatas kritik dan saran, ya contohnya ingin tempatnya lebih luas atau bagaimana, itu di belakang itu ada kotak kritik dan saran. Terus kemudian kami setiap kali ada pengunjung di sini diberi form juga dimintai pendapat survei kepuasan masyarakat. Terus kalau berkenaan tentang pengaduan yang arahnya itu dianggap ada pelanggaran, jika pihak itu datang itu langsung diarahkan ke Siwas. Kalau di aturannya itu sudah cukup jelas ya, di peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 ya. Maka setiap aduan itu akan dimasukkan kepada website Siwas di sana, sistem pengawasan di sana, dan itu akan diregister dan segera ditindaklanjuti. Itu biasanya berkenaan tentang kode etik ya, adanya penyelewengan dan lain-lain. Berkenaan dengan produk Pak Wakil, sebenarnya masyarakat itu datang ke PA Bajawa itu produk apa yang mau dicari? Jadi apa yang kemudian disediakan oleh PA Bajawa berkenaan dengan produk-produk itu? Ya, produk di Pengadilan Agama Bajawa ya. Kalau perceraian, ya pasti yang ditunggu itu adalah perceraian. Nah, kemudian salinan putusan mungkin digunakan untuk hal-hal yang lain, atau salinan penetapan. Nah, contohnya salah satunya minta penetapan ahli waris yang dibutuhkan dan penetapan.
terkait dengan tempat ini Pak Wakil, tempat pengambilan produk itu masyarakat itu bisa mengambil produk seperti penetapan, putusan, salinan itu di mana Pak Wakil? Nah, langsung ke kantor sini ya juga bisa ya, karena ada mejanya, meja pengambilan produk itu. Terus kemudian bisa juga memesan seperti PTSP hybrid itu. Nah, langsung Pak saya minta agar supaya produk saya yang ini diantar ke tempat, atau tanya Pak apakah produk ini sudah diambil, karena setiap perkara yang putus itu kan belum tentu langsung bisa diambil, belum tentu inkrah ya. Inkrah kalau bahasa hukumnya berkekuatan hukum. Contohnya ada orang yang baru putus, saya kira-kira ini sudah bisa ngambil akte cerai belum? Nah, bisa konsultasi ke sana, bisa via WA juga bisa. Kalau media sosial seperti Instagram, Facebook, khawatirnya itu kan terbaca namanya siapa dan tanya kebetulan gitu. Jadi ada khusus di WA atau PTSP mobile seperti itu. Terus kemudian disambung lagi PTSP hybrid ya. Kemudian pakai pelayanan MOLI itu tadi. Nah, jadi minta agar supaya kalau sudah minta diantar ke alamat ini, itu akan kita tindak lanjuti. Dan produknya itu diantar, bukan dia disuruh ke sini. Nah, itu ya, penggunaan MOLI. Jadi buat sobat peradilan terkait dengan produk-produk tadi, sebagaimana yang disebutkan Pak Wakil, ada penetapan, kemudian salinan, putusan itu bisa diambil secara langsung oleh pihak itu di meja pengambilan produk yang akan bertugas di penyerahan produk itu yaitu petugas pengambilan produk yang ada di PTSP Pengadilan Agama Bajawa. Nah, jika misalkan ada masyarakat yang ingin menjemput ataupun tidak berhalangan hadir untuk pergi ke PA Bajawa, maka bisa menggunakan MOLI atau mobil keliling itu. Jadi nanti petugas dari PA Bajawa yang akan mengantarkan produk-produk yang diminta oleh masyarakat pencari keadilan. Nah, tadi sudah kita membahas terkait dengan apa-apa saja gitu Pak ya, ada yang di PTSP, ada kasir, kemudian juga ada meja pengambilan produk, ada informasi juga. Sekarang saya ingin tahu Pak Wakil terkait dengan pekerjaan kasir dan juga erat kaitannya dengan pembayaran panjar itu. Mungkin buat masyarakat yang belum tahu, apa sih sebenarnya pembayaran panjar itu Pak Wakil? Jadi panjar itu adalah rincian ya, perkiraan perkara tersebut habisnya berapa ya. Jadi ada rinciannya di sana, itu kemudian setelah ditetapkan oleh petugas baru dibayar. Itu pemahamannya jangan dianggap contohnya panjarnya 1 juta terus kemudian habis 1 juta, enggak juga. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Nah, seperti itu. Makanya seperti tadi kalau dikait-kaitkan dengan pelayanan di sini, kita akan tawarkan kalau memang dia layak untuk mendapat perkara prodeo, dia akan di prodeo. Kalau memang dia mau berperkara secara ikor, jadi kan ada lebih murah juga kan ikot itu, dan mau diarahkan ke ikot lewat ikot juga. Kasir ini tugasnya kan mentaksir seperti itu, kemudian membayarnya kan di kasir. Terus kemudian ada juga pernah kejadian seperti dia itu tiba-tiba dari saking senengnya putus ya, terus sudah diarahkan oleh majelis untuk dipersilakan untuk melapor ke kasir untuk mengambil sisa panjar, dari senangnya dia langsung keluar. Atau dia ngomong sudah Pak untuk Bapak, lah itu tak boleh. Tetap panjar sisanya itu tetap harus diberikan kepada pihak gitu. Terus bagaimana jika uang sisa panjar ini tidak diambil oleh pihak? Ya, jadi ini bila mana waktunya sudah sisa panjar itu sudah dikeluarkan ya dari jurnal keuangan itu, paling lambat 3 hari panitra itu sudah membuat surat pemberitahuan kepada pihak itu. Nah, di sana ada redaksi bila mana tidak diambil 6 bulan maka akan diserahkan kepada negara. Jadi meskipun bilang ke karyawan itu untuk bapak saja atau untuk ibu, kita tidak boleh, kita tidak boleh mengambil itu. Itu bukan layanan pengambilan sisa panjar, nggak ada itu. Jadi tetap harus diberikan. Jadi buat sobat peradilan, bahwa sisa panjar ini merupakan taksir yang itu bisa lebih, bisa kurang. Nah, terkait dengan sisa panjar ini apa? Artinya ada biaya yang lebih daripada penyelesaian perkara. Nah, itu merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat
untuk mengambil kembali gitu sisa panjarnya. Jika tidak, maka kami PA Bajawa juga tidak berhak atas uang itu, yang mana akan nantinya kami serahkan kepada kas negara. Sepertinya sudah tidak terasa Pak Wakil, kita membersamai masyarakat dan juga ngobrol-ngobrol seru tentang pelayanan-pelayanan yang berada di PA Bajawa. Semoga nantinya apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat kepada masyarakat. Terakhir Pak Wakil, mungkin ada kata-kata atau pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan. Jadi ada gium hukum ya terkait masalah pelayanan. Justice delayed is justice denied. Keterlambatan kita dalam memberikan keadilan adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Luar biasa. Maka dari itu kita harus berkomitmen kuat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk yang ingin mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Quotes penutup dari Pak Wakil tadi ya saya ingin mengulangi gitu saking ke dalam hati, itu sangat bermakna gitu, bahwa pelayanan itu merupakan wujud daripada ketidakadilan itu sendiri. Baik, sekian mungkin perbincang-bincang kita pada malam hari ini Pak Wakil. Saya selaku host dalam tayangan TV Bajawa ini mohon maaf, dan juga kepada sobat peradilan dimanapun berada, saya mohon maaf manakala dalam penyampaian dan juga tutur kata saya kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.